seperti Tuhan. Khotbah malam ini akan lebih cenderung kepada sebuah hal yang sangat dekat dengan kita, sangat praktis dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan sakit hati, kecewa, atau paling tidak kita merasa bahwa orang-orang yang kita harapkan bisa membahagiakan kita, bisa memenuhi harapan kita, tapi mereka tidak memenuhi harapan itu. Mereka tidak seperti yang kita bayangkan. Sehingga berangkat dari harapan itu yang tidak terpenuhi, kita seringkali pasti merasa putus asa, kecewa, kita merasa sakit hati, bahkan kita mungkin merasa dikhianati. Ini pasti perasaan yang menurut saya kita sudah alami, atau kalau boleh sebenarnya tidak ya, atau sedang kita alami, tapi pasti juga akan kita alami nanti. Jadi sudah, sedang, dan mungkin juga akan. Ini pasti akan kita alami. Kalau misalnya memang yang namanya rasa sakit pada perasaan, rasa sakit pada pikiran perasaan kita tidak bisa dihindari, Bapak Ibu sekalian. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dalam kekristenan kita mengenal yang namanya mengampuni. Bahkan sebenarnya dalam agama-agama lain pun ada yang namanya memaafkan, mengampuni. Itu satu hal yang umum, Bapak Ibu sekalian. Tapi malam hari ini mari kita belajar hal yang lebih mendalam tentang pengampunan dari sudut pandang Kristen. Kalau memang luka hati, luka batin, kekecewaan tidak bisa dihindarkan, kita tidak bisa menjauh dari itu, berarti satu-satunya cara kita adalah hanya dengan belajar mengampuni. Tapi di sini Bapak Ibu mohon tidak disalahpahami, mengampuni itu sekedar hanya melupakan kesalahan orang. Ada hal yang lebih dari itu. Dan bahkan Bapak Ibu, mengampuni ini adalah bagian dari kesucian hidup. Kalau kita belajar ada pilar kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab, mengampuni ini masuk dalam pilar kesucian hidup. Bagaimana hidup kita bersih dalam aspek perasaan kita, pikiran kita, tidak menyimpan luka batin atau dendam atau kekecewaan. Kalau Bapak Ibu semalam ini sedang mengalami itu, atau mungkin masih menyimpan itu, yang Bapak Ibu tidak mau ganggu otak-atik, dan Bapak Ibu simpan dalam hati, berusaha lupakan, karena Bapak Ibu mungkin di tempat lain sedang bekerja, begitu ya, dan tidak mau terganggu dengan perasaan-perasaan itu. Mungkin khotbah malam ini adalah sapaan dari Roh Kudus. Sapaan dari Roh Kudus untuk kita semua bisa membuka hati supaya punya pengampunan yang benar. Kita bisa buka hati supaya punya pengampunan yang benar. Nah, bagaimana pengampunan yang benar yang dimaksud oleh Alkitab? Yang Tuhan mau kita miliki. Bapak Ibu, paling tidak ada tiga. Ada tiga aspek atau tiga ciri pengampunan yang benar menurut Alkitab. Yang pertama, pengampunan yang benar itu pengampunan yang contoh atau teladannya adalah pengampunan Tuhan Yesus sendiri. Saya ulangi, pengampunan yang benar adalah pengampunan yang contoh atau teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau dalam bahasa teologi biasanya disebut teosentris. Teosentris. Berpusat pada Allah. Jadi Allah menjadi contoh atau teladannya, begitu ya. Dalam hal ini Allah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Allah Bapa tidak sama dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memperagakan kehidupan yang Allah Bapa inginkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pengampunan yang ideal adalah pengampunan dilakukan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus yang Dia contohkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pengampunan yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, kalau Bapak Ibu membaca di Matius pasal 19, ya, Matius pasal 19, ada orang yang berhutang kepada seorang raja. Utangnya itu besar sekali. Tapi raja itu bilang, aku lunaskan utangnya.
dihapuskan semua hutang. Ketika orang itu dihapus hutangnya, dia keluar dari istana raja itu, dia ketemu temannya, ketemu orang lain yang berhutang kepada dia. Ketika dia bertemu orang itu, dia ingat hutang yang dilakukan oleh saudaranya itu. Dia tagih hutangnya. Dia tagih, dia paksa saudaranya itu untuk membayar. Kalau nggak bayar, dimasukin ke penjara. Tiba-tiba raja itu tahu. Raja itu marah. Kenapa kamu nggak hapusin hutang dia yang kecil, sedangkan kamu berhutang padaku besar, aku hapuskan semua. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pengampunan seperti Tuhan dalam hal ini ketika kita belajar dari kisah raja yang melepaskan hutang tadi, yang menggambarkan Tuhan sendiri, itu artinya pengampunan yang melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya. Menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunaninya ya, bahasa Yunaninya. Mengampuni itu dari kata afiemi. Afiemi. Nah, afiemi ini kata yang sama digunakan ketika Tuhan berkata, lepaskan atau tanggalkan harta milikmu. Melepaskan hak. Waktu Tuhan bilang, lepaskan, jual segala harta milikmu. Ikut aku. Itu sama Bapak Ibu. Ketika pengampunan itu menggunakan kata afiemi dan juga melepaskan kepemilikan itu menggunakan afiemi, berarti ada nuansa yang sama yang dimaksud oleh penulis Alkitab. Gitu ya, ada nuansa yang sama. Artinya ketika seseorang melepaskan pengampunan, dia melepaskan haknya. Haknya untuk pahit, benci atau bahkan membalas. Itu melepaskan. Jadi lepasin semua. Harus lepasin semua. Gitu. Urusan kita masih kebayang apa enggak, itu urusan nanti. Tapi kita masih punya tekad, mesti punya motivasi untuk melepaskan semua. Seperti kata yang digunakan tadi, lepaskan segala milikmu. Ya kan, jual segala milikmu, ikut aku. Ternyata pengampunan itu erat kaitannya dengan melepaskan kepemilikan terhadap kemarahan, kebencian. Kalau melepaskan harta benda itu kan melepaskan kepemilikan terhadap harta ya, melepaskan properti begitu kan, melepaskan uang. Kalau pengampunan berarti melepaskan kemarahan, kebencian, kekecewaan. Bapak Ibu, mengampuni yang pertama ini yang paling penting adalah melepaskan semua. Jangan nyimpen. Jangan nyimpen. Dan dasarnya adalah karena Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu. Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu. Jadi alasan dalam pengampunan adalah Allah sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi kita mengampuni bukan karena nggak mau ribut. Jadi kita mengampuni bukan hanya karena kita kasihan sama orang itu. Harus dasarnya adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu ingat di doa Bapa kami, dikatakan, ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu artinya apa? Dasar kita mengampuni adalah Allah. Dan kita mengampuni karena Allah. Jadi kita mengampuni karena Allah dan demi hubungan dengan Allah. Kita mengampuni karena Allah dan demi hubungan dengan Allah. Menariknya Bapak Ibu, mengampuni di sini dikaitkan dengan, kalau kita dengar doa Bapak kami tadi, dikaitkan dengan hubungan dengan sesama. Kalau kita belum mengampuni sesama, kita tidak diampuni juga. Apa itu maksudnya? Artinya tidak terpisahkan. Kalau kita sudah diampuni, kita punya tanggung jawab. Kita punya tagihan untuk juga mengampuni mereka yang bersalah pada kita. Karena kita sudah sangat besar salahnya kepada Tuhan. Besar banget. Tapi Tuhan lupakan. Sekarang, saudara kita ada salah sama kita. Orang dekat kita ada masalah sama kita. Bos kita, saudara kita, teman kita, orang yang kita kenal punya salah sama kita. Pasti nggak sebesar salah kita ke Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sadar, ingatlah bahwa besarnya kesalahan kita udah dilepaskan oleh Tuhan.
Sekarang kita lepaskan kesalahan orang. Lepaskan hak kita untuk pahit. Lepaskan untuk benci. Bahkan lepaskan hak untuk membalas. Lepaskan itu. Pengampunan yang benar menurut Alkitab, pengampunan yang seperti Tuhan. Pengampunan yang teosentris, mencontoh Tuhan. Kayak gimana, Kak? Pengampunan yang berasal dari kesadaran bahwa Tuhan sudah mengampuni kita sepenuhnya. Sepenuhnya. Sekarang giliran kita untuk melepaskan orang lain yang mungkin hanya bersalah kecil di hidup kita. Hanya bersalah sepersekian persen dari hidup kita. Mari kita lepaskan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, pengampunan menurut Alkitab itu mengampuni tidak hanya melupakan, tapi menerima. Seringkali Bapak Ibu, kalau orang mengampuni, itu hanya melupakan, ya udah saya lupain aja deh. Sebenarnya mengampuni itu lebih dalam dari itu. Bukan melupakan. Karena kita pasti ingat Bapak Ibu. Kita pasti ingat. Nggak mungkin orang mengampuni itu habis itu amnesia. Habis itu lupa ingatan. Kita pasti masih ingat. Lihat mukanya yang pernah nipu kita. Lihat mukanya yang pernah ngomongin kita dari belakang. Lihat mukanya yang pernah ngecewain kita. Kita pasti masih ingat. Pasti. Tapi mengampuni itu bukan melupakan. Tapi seni menerima kelemahan orang lain. Menerima bahwa dia pun masih berproses. Dia pun masih berjuang. Dia pun manusia yang sama seperti kita yang punya kelemahan. Kita jujur bahwa kita sakit. Aku sakit, Tuhan. Aku tahu aku sangat benci. Aku marah sekali. Aku marah. Tapi aku mulai mau menerima. Dia pasti ada pergumulannya sendiri. Kenapa dia ngomongnya kasar? Kenapa dia nyakitin? Kenapa dia orang yang sangat mengecewakan kita? Pasti ada akarnya, pasti ada masalah awalnya. Nggak pernah ada orang bercita-cita buat melukai kita, nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu, semua orang terbentuk oleh suasana sampai akhirnya melukai orang lain. Oleh karena itu, mengampuni jangan hanya melupakan, berusaha melupain, berusaha mengingat yang baik-baiknya saja. Salah. Mengampuni yang benar adalah menerima. Tetap ingat, tapi terima. Kita mulai menerima. Sama seperti Tuhan mengampuni kita. Sama seperti Tuhan mengampuni kita. Dia menerima kita apa adanya. Artinya apa? Dia tahu ada potensi salah di kita. Dia tahu kita masih punya potensi melukai dia. Tapi dia terima. Dia terima. Gitu. Jadi jangan hanya dilupakan Bapak Ibu. Jangan sampai dilupakan. Kita harus benar-benar sampai titik mengenal perasaan kita. Ya, aku terluka. Aku terluka. Tapi jangan sampai larut juga dalam luka. Apalagi mencari validasi luka begitu ya. Merasa bahwa ya kita yang paling sakit, kita yang paling malang gitu ya. Istilahnya playing victim lah bahasa sekarang gitu ya. Udah yang paling sakit gitu ya. Padahal ada asap biasa ada api gitu kan. Oke, kita sakit hati. Diakui saya Bapak Ibu nggak apa-apa. Curhat yang jujur ke Tuhan. Tuhan aku benci banget ini. Aku kesel dikit, aku marah. Tapi setelah itu mari kita belajar menerima. Oh, dia kayaknya juga pasti punya pergumulan. Kenapa dia mulutnya bisa setajam itu? Kenapa perbuatan bisa melukai seperti itu? Pasti ada alasan. Jangan-jangan dia pun dilukai yang sama oleh orang lain. Atau di masa kecilnya, dia mengalami luka yang sama. Oke, kita belajar terima. Belajar pelan-pelan terima. Nggak gampang? Iya, betul. Tidak gampang. Tapi mengampuni adalah sebuah seni menerima. The art of accepting. Seni menerima. Jadi bukan seni melupakan saja. Atau bahkan bukan seni melupakan. Karena nggak bisa lupa Bapak Ibu. Kita orang bersalah, kita masih ingat. Somehow di satu titik kita pasti bisa, oh dia pernah giniin saya. Tapi kita terima. Kenapa? Dia manusia bersalah, punya kelemahan, saya juga sama. Hanya bedanya mungkin saya nggak ngelukain dia, kebetulan. Tapi saya ngelukai orang lain, ya sama aja. Jadi jangan menuntut sesuatu ke orang lain, kita sendiri pun masih ngelakukan. Gitu. Jadi kalau malam ini Bapak Ibu kita berusaha untuk melupakan, hanya memikirkan yang baik-baik saja, maka itu kurang tepat. Mengampuni yang benar adalah mengampuni yang berusaha menerima orang itu. Sampai titik penerimaan bahwa dia ya masih bergumul dengan kelemahannya itu.
masih bergumul. Dia udah terbentuk sekian lama dengan pola asuh yang lama gitu ya. Mana mungkin bisa berubah cepat. Akhirnya dia melukai saya. Oh, ya udah, aku perlu belajar. Yang penting begini, kalau dia salah, aku harus kasih tahu. Aku harus kasih tahu, aku nggak nyaman kamu giniin. Kamu nggak boleh loh gituin aku. Kita ngomong Bapak Ibu nggak apa-apa. Tapi belajarlah menerima. Apa tujuannya? Supaya kita bisa bersih hatinya. Supaya kita bisa bersih. Jangan saya Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita simpan sampah di hati kita. Sampah di kantong kita aja, kalau kita nyimpan sampah Bapak Ibu di kantong kita, itu kita cepat-cepat pengen buang ke tong sampah. Tapi masalah yang namanya sama orang lain gitu ya, kita betah nyimpen. Harusnya yuk kita lepaskan dengan cara menerima. Itu Bapak Ibu. Mari kita belajar menerima orang yang bersalah pada kita, orang yang melukai kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan yang kedua, artinya Bapak Ibu, kalau kita menerima orang ya dengan kelemahannya, kita nggak melupakan gitu ya. Kita menerima betul-betul dan sadar bahwa dia punya kelemahan, dia pernah melukai kita. Maka yang terakhir Bapak Ibu, mengampuni itu berarti harus berani mengambil resiko dan harapan secara bersamaan. Saya ulangi, orang yang bersedia mengampuni berarti bersedia mengambil resiko dan harapan secara bersamaan. Apa harapannya? Harapannya adalah orang itu akan berubah ketika kita sampaikan teguran, kita sampaikan nasihat, kita bermasalah dengan dia, kita sampaikan apa yang menjadi masalah. Ada harapan dia berubah. Tapi jangan lupa, ada hal lain juga yang bersamaan dengan hal itu, yaitu resiko. Resiko apa? Bahwa orang itu bisa melukai kita dengan kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama. Nah, disinilah Bapak Ibu, ketulusan dan cinta kasih bersatu dalam pengampunan. Ketulusan bicara soal kita berani ngambil resiko. Aku nggak menuntut kamu harus benar dulu baru aku ampuni. Aku ambil resiko, aku maafkan, meskipun kamu bisa melukai aku. Karena pengampunan itu jangan tunggu orang yang benar. Pengampunan itu pilihan kita. Pengampunan itu pilihan kita. Kita yang mau hidup bersih, kita mau hidup tenang, kita yang mau nyaman, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan orang lain mempengaruhi kebenaran hidup kita. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi kesucian hidup kita. Orang mungkin bisa nggak berubah. Orang bisa tetap ngelukai. Orang bisa tetap bikin kita kecewa. Tapi jangan sampai kelemahan orang itu membuat kita jadi nggak bisa suci. Hati nyimpan kebencian. Akhirnya kesucian itu pilihan Bapak Ibu. Pengampunan itu pilihan. Disinilah ketulusan kita diuji. Ketulusan. Nah, di sisi lain, kita pun tetap berharap ada perubahan. Disinilah yang namanya cinta kasih itu berada. Gitu ya. Tidak hanya ketulusan, tapi cinta kasih. Kesediaan untuk merangkul, kesediaan untuk menaruh harapan bahwa dia mungkin akan berubah. Kesediaan bahwa suatu hari mungkin dia akan jadi orang lebih baik. Kita doakan, kita kuatkan, kita tolong gitu ya. Kalau orang yang mau ditolong gimana Pak? Paling tidak didoakan. Didoakan. Bapak Ibu, saya mau nyampaikan satu hal yang penting. Ini saya teringat. Salah satu ukuran orang yang bisa melukai orang yang bisa mengampuni orang lain yang menjadi musuh atau menjadi orang yang melukai gitu. Yang melukai adalah ketika kita bisa berdoa. Bisa berdoa yang baik bagi orang itu. Bapak Ibu kalau misalnya nih belum bisa doain, misal katakanlah semoga tidak ada ya, semoga tidak ada. Bapak Ibu punya masalah sama pasangan, sama keluarga gitu, sama anak. Kalau Bapak Ibu nggak bisa nyebut nama dia di doa dan mendoakan dia yang baik, berarti ada yang salah di hati kita. Ada yang salah di hati kita. Mesti benar-benar dicek. Mesti dicek. Itu indikator paling gampang loh Bapak Ibu. Kalau mungkin ketemu langsung agak susah gitu ya. Katakanlah orangnya jauh atau nggak ketemu kita lagi. Tapi kalau malam ini Roh Kudus ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Anda masih ada masalah dengan ini loh. Kamu masih ada perasaan benci atau dendam atau kecewa dengan orang itu loh. Kamu belum beresin loh. Bapak Ibu, yuk kita bereskan. Apa indikatornya? Apa salah satu tanda kita tuh udah mulai beres?
atau paling tidak kita mengarah kepada beres. Salah satu tandanya adalah Anda mampu mendoakan dia dengan doa yang baik. Jangan doain yang jahat. Kalau doain yang jahat ya semua orang mampu, Bapak Ibu ya. Tuhan tolong, semoga dia kejepit pintu gitu. Ini jahat ya kan. Itu namanya bukan berdoa bagi yang baik ya kan. Itu namanya memang nyumpahin kalau bahasa Indonesia kan. Itu nyumpahin memang. Tuhan dia semoga keserempet mobil gitu. Kakinya patah gitu ya. Wah ini mendoakan yang salah ya. Ini salah. Nah yang benar adalah misalkan Anda sebut namanya Tuhan, aku berdoa buat si dia. Aku berdoa buat si dia. Tuhan berkati hidupnya. Buat dia jadi orang yang lebih baik. Gitu. Kalau Bapak Ibu bisa mendoakan berkat, mencurahkan berkat gitu ya, melepaskan berkat bagi orang yang mengampuni, melukai Anda, mengecewakan Anda, disitulah titik. Itulah salah satu indikator ciri-ciri Anda mulai beres. Anda mulai benar-benar membersihkan hati Anda. Untuk apa? Untuk menerima orang yang melukai Anda. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus berani ambil resiko ini. Berubah nggak orangnya Pak? Kalau udah saya maafin nggak berubah gimana Pak? Bukan tugas kita perubahan. Paulus bilang, Apolos menyiram, Paulus menanam, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Betul? Artinya apa? Perubahan itu haknya Tuhan. Itu urusan Tuhan sama dia. Urusan kita apa? Urusan kita adalah mengasihi dan memberikan pengampunan. Buat siapa akhirnya nanti pengampunan? Ya buat diri kita juga. Supaya kita bisa berelasi dengan Allah dengan benar. Kalau kita masih nyimpan kesalahan orang, masih nyimpan kebencian, dengki, dendam, kekecewaan, akhirnya kita nggak bisa maksimal berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita punya kayak semacam sumbatan gitu. Karena ya betul Tuhan bilang kan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Artinya pengampunan itu adalah sesuatu yang dimulai oleh Allah demi hubungan dengan Allah. Dimulai dari Allah demi hubungan dengan Allah. Tuhan yang mengampuni kita, supaya apa? Kita bisa mengampuni dengan orang lain. Kenapa kita mesti mengampuni orang lain? Supaya kita bisa berhubungan dengan Allah. Jadi sebuah lingkaran. Gitu ya kan? Kalau ini ada yang terputus, kita nggak ampuni orang misalkan. Ya udah, di situ jadi masalah. Kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan dengan benar. Nah, kita katakan kan, kalau kau teringat masalah dengan saudaramu ketika mempersembahkan sesuatu, lagi ibadah misalkan, berdamailah dulu dengan saudaramu itu. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa berdamai dengan orang itu, karena orangnya jauh atau mungkin nggak ketemu lagi. Tapi berdamailah dengan dia dalam hatimu. Berdamailah dengan dia dalam hatimu, doakan dia. Kalau bisa, itu berarti Anda mengampuni dengan mengambil resiko dan harapan. Resikonya di mana kita mendoakan dia, belum tentu dia sesuai dengan yang kita mau. Masih bisa salah juga, masih bisa nyakitin kita juga suatu hari. Harapannya di mana? Harapannya adalah ketika kita mendoakan dia, kita bawa dia ke Tuhan. Nah, itulah yang mengampuni yang benar, Bapak Ibu. Mengampuni yang menerima resiko, tapi juga memberikan harapan bagi orang lain. Ketika saya ampuni, saya percaya dia bisa berubah. Saya percaya dia suatu hari bisa jadi orang lebih baik. Nggak seuzon kalau bahasa orang Indonesia. Nggak seuzon gitu. Kalau saya ampuni, ini orang paling gitu-gitu aja lah. Nggak boleh. Ketika udah ampuni, udah. Kita harus kembali seperti sebelum ada masalah dulu. Kembali seperti sebelum ada masalah. Jangan berubah. Jangan berubah. Pak, kalau gitu berarti kalau orang nipu kita, ya kita balikin lagi, kasih duit lagi dong nanti kalau dia minjem. Kan kayak awal, kayak sebelum kita disakiti. Nah, tentu di sini perlu hikmat. Perlu hikmat. Kalau kita kasih dia uang lagi yang pernah nipu kita, itu merusak dia. Ya, itu merusak dia. Tapi di sini yang saya maksud adalah bukan mengulang tindakannya. Jadi dulu kan minjamin duit, sekarang kita pinjamin lagi terus ditipu kan. Nah, jangan. Bukan tindakannya, tapi sikap hatinya. Tindakannya nanti tergantung. Dia pinjam duit lagi buat apa? Kalau jujur buat makan gitu ya, dan memang butuh ya kita pinjamin tanpa berharap balik. Tapi kalau dia mau nipu lagi, ada indikasi mau nipu lagi, jangan kasih duitnya. Ya gitu ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Mengampuni itu ada 3 aspek penting yang kita harus sama-sama pahami. Pertama, mengampuni itu adalah sebuah tindakan yang kita contoh dari Tuhan.
Artinya pengampunan itu harus sekualitas Tuhan Yesus. Seperti apa? Pengampunan yang melepaskan tadi. Melepaskan. Melepaskan hak untuk membenci, marah, atau bahkan membalas. Yang kedua, pengampunan itu artinya bukan hanya melupakan, tapi menerima. Akhirnya makanya yang ketiga, menerima itu membawa kita pada resiko dan harapan. Mengampuni itu selalu punya resiko dan harapan. Dan lakukanlah pengampunan itu dalam resiko dan harapan itu. Bapak Ibu berani untuk beresiko bahwa aku ampuni dia meskipun tidak tahu dia depan akan berubah atau tidak. Tapi Bapak Ibu tetap menaruh harapan orang ini pasti bisa berubah. Tuhan tolong, jangan sampai orang ini binasa. Disitulah titik Anda mengampuni dengan benar. Mengampuni seperti Tuhan. Bukankah kita juga digituin sama Tuhan? Kita diterima Tuhan. Dan ketika Tuhan ampuni kita, adakah jaminan kita akan jadi benar 100%? Nggak ada. Tuhan juga mengambil resiko ketika mengampuni kita. Tapi dia juga menaruh harapan. Waktu kita diampuni, kita diubahkan jadi orang yang lebih baik. Nah sekarang pertanyaannya, bersediakah kita mengampuni orang yang melukai kita? Yang telah melukai kita, atau mungkin sedang, atau nanti melukai kita ke depannya, di masa depan. Saya tidak tahu siapa itu, saya tidak kenal Bapak Ibu masing-masing dengan baik, tapi saya percaya Roh Kudus akan ingatkan bahwa mengampuni ini adalah bagian dari kesucian hidup. Dan kita yang mau selesai dengan sempurna, kita mau benar-benar punya hati yang mengampuni seperti Tuhan. Sebagaimana kita diampuni Tuhan, begitu juga kita mengampuni orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Bu, untuk dipimpin. Amin. Terima kasih Pak Gren. Sekarang siapa Bapak Ibu-ibu? Bapaknya nggak ada. Oh ada Pak Haji. Sekarang kita buka ruang tanya jawab dan sharing. Barangkali ada yang mau sharing atau bertanya, silakan. Bu Wina, silakan Bu. Iya ditodong. Duri-durinya. Biji.
Amin. Makasih Bu sharingnya. Ayo siapa lagi yang mau sharing? Mbak Murtia. Boleh, boleh. Halo Pak Glenn. Eh, Shalom iya, Bu. tentang mengampuni memang bukan seperti kita membalikan telapak tangan kita ya. Dulu waktu saya apa ada perselisihan sama mantan juga seperti itu, seperti Mbak Bina. Apa aku sangat mendendam banget Pak, sangat dendam. Bukan bukan benci doang, mendendam itu. Tetapi doa-doanya pun aku sebut sama nama dia, tapi aku doakan yang jelek-jelek, Pak. Lah, terus aku kenal Tuhan Yesus, aku disuruh baca itu doa Bapa kami, terus aku di apa terjemahin apa artinya begini begini begini. Wow, harus mengampuni, Pak. Aduh, susahnya minta ampun. Aduh, gimana ini? Aku udah doakan yang jelek-jelek. Nah, hari ini suruh berdoa buat dia memberkati. Ini terlalu ini. Masa dia yang begini aku harus memberkati dia. Dalam hatiku pikirku seperti itu. Tetapi di di Alkitab kalau aku tidak mengampuni, Tuhan pun nggak mengampuni. Aduh ini daging sama roh ini gimana ini? Apa panteng apa tegang itu. Waduh. Jadi mau tidak mau aku berusaha untuk mengampuni. Setiap hari aku mendoakan yang baik-baik untuk memberkati. Tapi mendoakan itu beratnya minta ampun karena masih benci kan. Benci udah gitu dendam lagi. Tapi seiring berjalannya waktu terkikis semuanya itu. Puji Tuhan sampai saat ini sudah bisa mengampuni. Puji Tuhan, itu Tuhan